Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan hari ini, puji syukur alhamdulillah saya dipertemukan oleh Mbak Sinta. Di sini sama-sama belajar. Ada beberapa pertanyaan dari Mbak Sinta kepada saya. Kalau bisa saya jawab, kalau mungkin dengan kekurangan ilmu saya nanti akan saya simpan dan akan saya cari jawaban yang terbaik. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, wanita terutama soal istihadah ya, istihadah dan mengqadha sholat ketika haid sepertinya masih banyak yang belum mengetahui. Mungkin bisa diedukasi. Oke. Sebelum menjawab pertanyaan, saya menjelaskan sedikit tentang istihadah. Jadi wanita itu keluar darah itu ada tiga sebab. Yang pertama haid. Jadi haid itu memang darah kotor yang keluar dari seorang wanita yang memang sudah balik ya. Itu umur itu tidak sama. Ada yang masih kelas 4 SD sudah haid, ada yang kelas 6, ada yang SMP. Saya dulu SMP ya, kelas 3 baru haid. Itu saya baca-baca mungkin karena faktor hormonal atau pola pikir. Kadang mohon maaf, anak-anak kalau zaman sekarang dengan adanya HP, dengan adanya tayangan-tayangan yang memicu hormon apa ya, itu cenderung berpikir agak dewasa, itu juga memicu menstruasi lebih cepat ya. Kalau zaman dulu saya sendiri itu kelas 3 SMP baru menstruasi. Jadi mungkin ya itu terpengaruh dengan di sekitar itu juga mempengaruhi. Kemudian yang kedua yaitu darah nifas. Darah nifas itu keluar ketika seorang wanita melahirkan. Jadi seorang wanita kalau melahirkan itu mengeluarkan darah, itu ada beberapa hari ya. Ada yang 40 hari sudah bersih, ada yang 60 hari sudah baru bersih ya, tergantung kondisi seseorang masing-masing. Kemudian darah istihadah. Darah istihadah ini sebenarnya adalah darah, tapi itu darah penyakit. Jadi darah penyakit di situ warnanya itu ada perbedaan sedikit ya dengan darah yang biasa keluar haid setiap bulannya. Kemudian dari inti pertanyaannya, mengqadha sholat ketika haid sepertinya masih banyak yang belum mengetahui. Di sini ada dua pertanyaan ya, istihadah dan haid. Kalau haid itu tidak boleh sholat ya, tidak boleh sholat, tidak boleh baca Quran, tidak boleh berpuasa gitu. Tapi kalau istihadah itu tetap boleh mengerjakan apa yang dikerjakan seperti orang suci ya, seperti orang suci. Jadi boleh sholat, boleh baca Quran, boleh berpuasa gitu. Mungkin di sini pertanyaannya kalau haid itu mengqadha sholat. Ini mungkin gini ya, ketika seseorang haid keluar darah ya, zuhur jam 12, mungkin masih sibuk apalah saya sholatnya gitu ya. Terus ketika mohon maaf mau pipis dibuka 12:30 loh, aku kok wis men ki jam piro men saya, itu kan enggak tahu ya. Nah seperti itu hukumnya bisa diqadha sholat ya. Nanti kalau sudah bersih cepat-cepat mandi besar sholatnya diqadha. Itu kalau mau suci ya, kalau mau suci seperti itu. Terus kalau nanti akan saya beri kopinya ya, ada beberapa tabel sudah saya rangkum. Kalau istihadah itu keluarnya itu melebihi batasan seseorang menstruasi. Normalnya manusia idealnya itu 15 hari itu men bersih.
Kalau lebih dari 15 hari itu namanya darah istighadah. Itu kembali lagi ke seseorang masing-masing pribadi, kondisinya kan tidak sama. Itu biasanya perubahan muncul itu kalau nggak maju ya mundur. Tapi diingat saja kalau batasannya masih 1 bulan ya itu bukan istighadah. Tapi kalau mendekati kok barmen atau meneh itu istighadah ya. Itu kalau mau belajar hari-harinya itu ada banyak ya, panjang nanti kita bedah aja, dibaca sendiri aja, kita baca aja. Kalau ini secara global saja ya. Jadi kalau istighadah itu kalau memang melebihi dari 15 hari dicek, mohon maaf, ngeceknya biasa pakai kapas, bisa pakai tisu, bisa ya pakai kapas, mohon maaf tempat keluarnya itu ditutul aja. Kalau masih agak kekuning-kuningan itu berarti masih haid ya, masih haid. Nah, tapi kalau melebihi 15 hari itu istighadah. Di situ caranya bagaimana? Caranya dibersihkan vaginanya ya. Kalau bahasa Jawanya cawik ya, dibersihkan. Setelah itu cepat-cepat wudhu. Bedanya wudhu kita istighadah dengan wudhu tidak istighadah itu berbeda. Kalau wudhu waktu kita suci itu niat wudhu untuk sholat, untuk menghilangkan hadas, untuk menghilangkan hadas. Tapi kalau kita wudhunya ketika istighadah itu niat wudhu untuk sholat ya. Tapi kembali lagi al-a'malu binniyatnya. Allah itu maha tahu kita niatkan apa, itu Allah sudah maha tahu. Jadi seperti itu. Wudhu cepat-cepat, jangan wudhu nunggu lama. Kalau mungkin kita pas nggak main wudhu jam 11 wis wudhu, kok jam 12 baru sholat, itu kalau waktu istighadah nggak bisa. Kita harus cepat. Jadi dilihat ya Mbak Cinta, dilihat cepat, biogak kuning nggak apa-apa, cepat. Terus kalau bisa disumpeli pakai kapas bisa, atau kalau darahnya banyak ya itu pakai pembalut ya. Jadi seperti itu, cepat wudhu kita sholat seperti itu. Jadi nggak lama nunggunya. Terus wudhu 1 kali itu, wudhu sekali itu digunakan untuk 1 kali sholat, tidak bisa beberapa sholat. Kalau kita normal kan bisa misalnya duhur gak batal, asar gak batal, tapi sulit ya seperti itu ya, mohon maaf, mungkin kentut, mungkin menyentuh najis, itu seperti itu. Terus untuk pertanyaan yang kedua, merapatkan soft bagi perempuan itu ya, itu yang seperti apa? Ada yang bilang seperti laki-laki dan ada yang bilang menempelkan antar siku ya. Untuk masalah soft sholat, dari yang sudah saya pelajari ya, untuk soft sholat disunahkan itu rapat. Jadi kalau kita sholat berjamaah itu kewajiban seorang imam itu mengajak jamaahnya, ayo dirapatkan seperti itu. Untuk posisi lurus tidaknya, rapat tidaknya itu kondisional. Era sekarang ini era pandemi, karena beberapa waktu lalu kita sholat aja diberi jarak ya, malah tidak boleh sholat berjamaah, yaitu memang kondisi seperti ini. Tapi ini alhamdulillah pandemi sudah agak reda, jadi sholat itu sudah mulai bisa berjamaah. Itu rapat ya, rapat dalam tanda kutip, rapatnya ada beberapa pendapat ulama ya. Ada yang kalau ini pertanyaannya boleh apa tidak, monggo silakan. Tapi kalau sejauh ini kalau saya pribadi rapatnya itu ya rapat, tidak harus menyentuh banget gitu ya, rapat gitu saja. Atau kalau menyentuh banget mohon maaf mengganggu posisi waktu kita tidak, waktu kita sujud, waktu kita duduk di antara 2 sujud, itu kan memerlukan posisi duduk seperti ini kan. Nah kadang kan habis gini agak gegar gini kan, jadi kalau rapat banget kan mengganggu juga gitu. Jadi menyesuaikan keadaan, tidak mengurangi kerapatan, tidak mengurangi kelurusan, jadi tetap lurus dan rapat gitu. Kemudian yang ketiga adalah
mengenai cita-cita. Terkadang demi mengejar cita-cita kita dapat belajar dengan giat. Apabila sudah di titik ambisius sampai lupa waktu, lupa sholat dan makan. Bagaimana jika seperti itu? Di satu sisi menuntut ilmu, hukum adalah kebutuhan. Oke, kembali lagi ya, kita sebagai manusia diciptakan untuk beribadah ya. Jadi ibadah yang pertama adalah yang jelas, yang utama adalah sholat dahulu. Ya, syahadat, sholat itu kan rukun iman ya, rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Jadi kita utamakan sholat dulu. Toh kehidupan kita yang menggaris itu adalah Allah. Jadi kita percayakan semua kepada Allah, semua aktivitas kita libatkan kepada Allah. Karena sesungguhnya sekuat-kuatnya manusia itu tetap atas kehendak Allah. Kalau Allah ingin mengangkat derajat seseorang ya, walaupun manusia ingin menjatuhkan, tetap Allah akan mengangkat derajatnya. Walaupun manusia itu terkadang di tengah perjalanan ingin meraih cita-citanya, banyak yang menggunjing, banyak yang memfitnah, banyak yang mau menjatuhkan, tapi kalau Allah sudah mentakdirkan sesuai khodarnya Allah, ya Allah tetap mengangkat derajatnya. Itu adalah proses perjalanan hidup, itu ujian ya Mbak Sinta ya. Terus dan sebaliknya, kalau manusia itu tetap berusaha untuk meraih dunia, berusaha untuk melupakan Tuhan, melupakan Allah, ingin meraih keduniaan. Tapi kalau Allah tidak ridho ya tidak bisa seperti itu. Jadi tetap melibatkan Allah. Ibadah yang pertama adalah sholat. Ilmu kan juga kebutuhan. Nah, ilmu itu adalah juga kebutuhan yang di situ harus tidak melupakan hasbunallah. Jadi hasbunallah ya, hasbuminanas ya, sama-sama imbang. Mohon maaf, banyak sekali mungkin ada yang bilang lah kalau gak sholat agamanya ngono, tapi keduniaan itu sudah ranahnya Allah. Itu kalau di agama Islam namanya istijad ya. Istijad itu adalah kalau bahasa Jawa ini ngulu, Gusti Allah ngulu keduniaannya dikasih semua, tapi wallahu a'lam nanti di akhiratnya. Tapi yang jelas agama yang kita anut harus mengimbangkan antara hasbunallah dan hasbuminanas. Allah di Al-Quran kan juga waqimus sholat wa atuz zakat. Jadi kalau sholat itu hasbunallah, kalau zakat kan hasbuminanas. Itu sudah mewakili sebagai manusia. Itu ayat yang harus kita bisa ambil, kita pelajari, kita resapi. Oh, memang Allah memerintahkan seperti itu. Jadi sesibuk apapun, sementereng apapun jabatan, jangan melupakan yang namanya ibadah, jangan melupakan yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya manusia itu semuanya akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mungkin beberapa waktu yang lalu pandemi itu juga memberi pelajaran bagi kita semua bahwa manusia itu di dunianya sementara ya, harta semua adalah titipan. Sak sugih-sugih itu tidak ada jaminan untuk hidup. Ini sedikit cerita ya, sedikit contoh. Ada tetangga saya kayanya luar biasa, tapi ketika COVID melanda, mau beli nyawanya atau hartanya mau dikasihkan tetap tidak bisa. Ada obat yang katanya harganya ratusan juta, miliaran pun mau dibeli, tapi itu sudah kehendak Allah, jadi tidak bisa menyelamatkan hidupnya. Itu saja mungkin Mbak Sinta. Ada pertanyaan lagi? Sampun. Oh, sampun. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Salahnya pribadi milik saya, kelebihan dari Allah. Mungkin kalau ada pertanyaan seputar istiqadoh, haid, hari, dan warna darahnya itu kalau dibahas tidak ada habisnya Mbak Sinta. Ada kitabnya memang ya. Mungkin Mbak Sinta bisa mempelajari, dibaca. Saya pun juga masih terus untuk belajar. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.